Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel peternakan sapi 196. Nah, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cara pemantauan kesehatan sapi. Nah, ini kita pantau dari kesehatan sapi seperti kemarin kita memantau pola makan, yaitu kita pantau dari umuran 5 bulan sampai ke 3 tahun. Jadi buat kalian yang belum tahu cara pemantauan kesehatan sapi itu seperti apa, nah kalian bisa lihat video saya, simak jangan di skip biar kalian paham tentang pemantauan kesehatan pada sapi. Karena pemantauan kesehatan pada sapi itu ada pemantauan yang digabung, yaitu pemantauan pergerakan dan pemantauan pola makan. Jadi kalau kita memantau kesehatan sapi-sapi ini, nah ketiganya itu jadi satu. Nah di sini kita lihat ya. Nah, sapi ini kan dia banyak bengong, banyak diam kayak gini. Nah kita lihat, kalau perutnya ngisi seperti itu berarti dia kecapean teman-teman. Dia bawaannya kayak gitu. Jadi belum bisa kalau diem kayak gini dikategorikan dia mau demam ya. Karena kita lihat dari perutnya itu tadi dia makan cukup lahap, jadi sudah ngisi jam-jam segini. Nah untuk pola makan juga kita lihat, jika saat ini ya, di saat ini sawit-sawit ini sedang dipupuk, pupuk tanam seperti ini. Nah itu ya, itu isinya pupuk. Nah kita lihat yang menjilati pupuk sambil kita tutup yang terbuka biar tidak dijilati sapi, takutnya nanti bahaya dan mengakibatkan kesehatan sapi itu menurun drastis, bisa menyebabkan kematian pada sapi yang umuran 5 bulan ke atas sampai ke 8 bulan. Jadinya kita cek terus semua tempat ini dipupuk seperti itu ya, pupuk tanam. Nah kalau yang pupuk tanam itu sudah tentu berbahaya buat sapi. Tapi kalau pupuk yang kali ini tidak terlalu berbahaya, ini zona kuning. Kalau yang kemarin itu baru zona merah, karena pupuk Korea itu lebih berbahaya daripada pupuk ini. Kalau pupuk yang kali ini saya tidak tahu namanya, pupuk apa ini, soalnya warnanya putih. Nah yang menjilati itu kita lihat nanti ya, pola makannya apa tetap sama atau menurun. Jika menurun nanti kita langsung lapor ke tim medis, karena dia habis menjilati pupuk langsung pola makannya berkurang. Nah itu bisa mengakibatkan sangat berbahaya buat anakan sapi yang umuran 5 bulan sampai ke 8 bulan. Nah untuk sapi yang ini tadi dia juga makan pupuk tapi makannya cukup lahap. Ini kita lihat dulu, dia baring kekenyangan atau kecapean atau malah dia mau demam. Kita lihat dulu. Nah kita lihat ya, kita pantau dari perut, dia terlihat kenyang, menggelembung ya, dia banyak makannya. Dia jarang dia jalan seperti yang lainnya, dia selalu terakhir. Karena ini sapinya tidak banyak jalan, jadi dia ada di kelompok di tengah-tengah ini ya. Nah di situ ada sapi di atas sana, dan di ujung sana sapi, berarti dia di tengah-tengah. Karena sapi ini indukannya nggak suka jalan, jadi dia di sini. Biasanya kalau sapi ini suka jalan semua, dia ada di paling belakang. Nah ini juga kita masih pemantauan ya dari dulu, udah 2 bulan lebih, karena kakinya yang sakit terkena duri. Kita pantau terus apakah nanti kakinya bisa sembuh atau tidak, atau malah membusuk. Nah kita pemantauannya itu dilihat dari kakinya itu, dia menipis enggak yang bengkak. Kalau menipis nanti berarti enggak lama lagi akan pecah mengeluarkan cairan putih dari kakinya. Jika belum pecah nanti bisa kita pantau terus. Kalau bisa dipegang nanti akan kita coblos pakai jarum. Itu untuk kesehatan yang seperti itu ya. Untuk misalnya sakit di kakinya terkena duri. Nah untuk pemantauan yang lain ini masih saya pantau, karena ada 3 sapi yang mengalami sakit pada kakinya, tapi belum saya pantau karena ini kalau kaki itu bisa ciri-ciri mau demam. Yang kedua itu dia tertusuk duri teman-teman.
Jadi kita pantau terus gimana pola makannya, apakah masih stabil atau mengurang. Kalau mengurang berarti sakit kakinya itu ciri-ciri dia mau demam. Tapi kalau pola makannya masih stabil berarti dia terkena duri, teman-teman. Nah, saat ini sapinya itu nggak ada di sini ya, ada di depan sana. Kita cari ya. Dari pergerakan sapi-sapi ini tadi kurang jalannya ya. Kurang, dia banyak makan untuk 2 hari ini, kemarin dan sekarang. Tapi yang ketiga sapi yang sakit itu tetap saya pantau sudah 3 hari juga. Ini saya akan carikan yang sapi yang masih dipantau yang kakinya sakit. Nah, itu ada di depan dia. Nah, berhubung dia jauh jadinya kita pantau yang sini dulu. Nah, ini dulu cacingan ya teman-teman, kita pantau terus, bulunya itu kusam nggak kunjung bagus-bagus. Nah, itu kita kasih obat cacing ya ukuran 7 lah, pakai speed suntikan. Jadi dia sekarang bulunya sudah bagus, pola makannya juga lumayan normal. Nah, ini juga dia termasuk pertumbuhannya tersendat karena pola makannya juga agak menurun ya, tidak seperti yang lainnya. Jadinya dia susah untuk besar, badannya pendek, dan dia seperti cacingan ya, bulunya itu agak kusam. Berbeda dengan sapi yang saya bilang kakinya sakit tadi, yang warna hitam itu. Nah, ciri-ciri yang kesehatannya itu normal, pola makannya bagus, dan pergerakannya itu tidak terlalu banyak jalan. Nah, ya bisa dilihat seperti ini ya, itu yang putih. Itu semua normal itu. Jadi perkembangan pertumbuhan dia itu sangat pesat, sangat bagus. Nah, seperti itulah perkembangan sapi yang sangat bagus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tadi dia memakan pupuk. Ini kita pantau terus pola makan, pergerakan, dan kesehatannya kita pantau semua. Nah, seperti ini pupuknya teman-teman. Itu sapi kalau melihat dia langsung menjilati ya. Kalau kita tidak giring itu bisa langsung habis, jadinya kita tutup, kita timbun sebelum dijilat dia sampai habis. Nah, oke teman-teman, jadi di sini belum ketemu ya yang mau saya pantau yang kakinya sakit. Nah, itu ada 3. Jika dia misalnya tidak terlihat lagi sakitnya, berarti dia terkena duri teman-teman. Nah, karena belum menyebabkan cairan putih atau disebut dengan nanah, dia belum mengeluarkan cairan itu. Nah, berarti sakitnya itu belum dirasakan pada sapi, cuman di pagi hari dirasakan pada sapi. Dan biasanya sapi-sapi ini tuh banyak kakinya ditekuk, waktu keluar kandang dia pincang, itu bukan terkena duri ya teman-teman, karena dia itu seperti orang kesemutan atau kram ya kakinya. Nah, sapi ini termasuk dulu juga cacingan ini teman-teman. Sekarang alhamdulillah sudah agak bagus, sama seperti itu tadi, karena pola makannya itu juga sudah stabil sekarang. Dan dari kondisi kesehatan belum pernah terlihat agak lemas atau banyak tiduran untuk sapi satu ini. Yang pertama dulu dia itu kurus, kurang makan, bulunya kusam teman-teman, tapi sudah diobati jadinya dia lumayan bagus untuk 2 bulan ini. Ini terus dipantau yang kedua sapi ini. Ini sama yang dulu, kurus, cacingan, kurang makan. Jadi sekarang sudah agak lumayan bagus. Nah, seperti ini juga ya. Ini dulu itu sangat kurus teman-teman, karena dia dipindahkan di koloni pengikatan. Jadi kesehatan dan pola makan pergerakannya itu, untuk pergerakan dia berkurang kalau di koloni pengikatan, untuk makan dia bebas, dan untuk kesehatan dia dikontrol terus kalau untuk sapi-sapi yang di koloni pengikatan. Nah, jadi dia bagus sekali
Ini ada penurunan karena kemarin itu pulangnya agak cepet karena kita penyiapan pengeluaran sapi buat kurban, jadinya dia menyusut sedikit ya. Kemarin itu udah gemuk dia. Dan ada juga sapi yang seperti ini yang mau saya tunjukkan ke kalian, yang pertumbuhannya itu sangat kurang banget. Dia terlihat kurus. Kita carikan ya. Nah, kita bahas tentang sapi ini lagi ya, yang pertama tadi. Nah, untuk sapi ini kita lihat dia yang mengikuti induknya. Induk ini, karena induk ini birahi, jadi diikuti sama dia. Nah, kita lihat ini agak mencurigakan ya, agak mencurigakan dari pandangannya. Nah, seperti itu. Itu kita lihat terus pokoknya. Dia nanti ada perbedaan nggak untuk besoknya dan sekarang. Kalau ada perbedaan, misalnya kurang makan, kita nanti akan hubungi tim medis buat disuntik obat vitamin dengan obat penurun panas. Nah, itu yang mau saya kasih tahu ke kalian cara pemantauan sapi yang kecil itu ya. Karena sapi itu dia kurang sehat kayaknya. Pola makannya itu bagus tapi tidak kunjung gemuk teman-teman. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan dia cacingan. Jadi saya itu kalau mantau kesehatan ya kurang lebih itu 1 jam 2 jam lah, karena saya pemantauan itu satu persatu. Kalau untuk sapi posternya kayak gini ya, dia agak berisi, kakinya agak gempal, berotot, itu berarti dia sempurna semua dari kesehatan, jalannya kurang, makannya banyak, lahap. Nah, itu ya, tidak ada kekurangan atau misalnya cacingan, gampang demam, itu enggak ada ya. Nah, ini mau saya tunjukkan yang gampang demam atau cacingan seperti apa sapinya. Nah, ini ada di depan kita. Nah, seperti inilah sapi ini tuh makannya cukup lahap, tapi sayang dia itu cacingan teman-teman, jadinya nggak bisa gemuk-gemuk. Jadi kalau cacing kayak gitu biasanya rutin dikasih obat cacing, karena di sini tuh sangat sibuk, jadinya tidak bisa rutin ya. Karena sapi-sapi di sini tuh nggak cuman satu ya diurus, karena ada ratusan, jadinya sibuk sekali. Tim medis cuman ada 3, yang satunya pembantu ya, pembantu, yang 2 itu tukang suntik. Nah, yang pengurusnya itu juga dokter hewan, tapi ya sangat sibuk. Kita maklumi ya, karena ya pekerjaan ini nggak cuman sedikit. Nah, ini dari pola makan sapi-sapi ini alhamdulillah lahap semua, nggak ada yang berkurang. Sama seperti yang kemarin-kemarin, lahap semua, jalannya sudah berkurang, tidak banyak jalan. Karena rumput di area sini itu melimpah teman-teman. Nah, untuk anakan yang umuran 5 bulan ke atas seperti ini yang bagus. Ini kemarin sampai sekarang belum ada menandakan sakit atau buang cairan itu, buang kotoran itu terlalu cair ya, belum ada, belum pernah. Nah, makanya itu, karena ini induknya susunya itu airnya banyak, dan induknya makannya itu sangat lahap, dan anaknya pun sama makannya tuh. Walaupun masih nyusu, dia makannya sudah sangat bagus. Nah, ini menandakan perkembangannya sangat bagus. Dari susu dia tercukupi, dari pola makan walaupun nyusu sudah lahap, dan untuk kesehatannya itu masih bagus, tidak pernah mengatakan dia demam ataupun ada gejala sakit apa segala macam ya. Dari tadi saya mencari sapi yang saya pantau belum kunjung ketemu juga. Nah, ini guys yang kita pantau. Dari pola makan dia bagus, alhamdulillah bagus ya. Tapi dari pergerakan dia agak lambat, tidak seperti biasanya, karena kaki yang sebelah sana itu sakit dia.
Nah, ini kita lihat dia makannya stabil, dari bulunya juga bagus, raut wajahnya tidak menunjukkan kayak mau lemas lesu gitu ya. Jadi ini cuman terkena duri teman-teman, kakinya cuman terkena duri, jadinya dia cuma merasakan sakit saat pagi hari. Dan kalau siang hari dia pincang tapi tidak terlalu terlihat ya. Kalau pagi hari dia terlihat sangat parah. Nah, kalau sapi ini takut itu gara-garanya dulu ya, anaknya itu mati karena kena virus, jadinya dia didekati itu seperti depresi, dia ketakutan. Oke, ini yang bagian depan ya, makanya lahap, semua kenyang. Jadi untuk kesehatan itu bagus. Cuman satu ini yang agak kurang makannya. Oh, ini sudah, cuman dia tadi agak nungging, jadinya terlihat ngempot perutnya. Nah, ini indukannya super yang dari silangan sapi Limosin dan Brahman ya. Nih. Kalau indukannya dari sapi Bali semua, ini jantannya dari Limosin dan Brahman atau disebut PO. Alhamdulillah dari segi makannya dia lahap. Ini kemarin baru keguguran karena cuaca siang panas kayak gini, kalau malam gerimis, jadinya dia tidak di badannya, tidak terkena badannya tapi terkena di kandungannya, jadinya belum waktunya melahirkan dia sudah melahirkan. Nah, untuk yang di bawah itu anaknya ada di koloni pengikatan, dia lagi hamil itu kalau yang di bawah. Untuk kesehatannya alhamdulillah normal, dari pergerakannya ya seperti biasa, jalan terus, tapi makannya itu sangat cepat dia. Ini seperti mengeluarkan lendir ini, tapi tidak tahu ya ini lendir apa ini. Soalnya ada anaknya masih kecil. Nah, itu anaknya yang warna merah hitam itu yang tertutup. Tapi kalau untuk pemantauan seperti pergerakan mau demam atau banyak bengong, tiduran, itu alhamdulillah di sini tidak ada ya, belum terlihat sama sekali. Berarti dikategorikan sapi-sapi ini sehat semua, cuman sakit di kakinya karena terkena duri, bukan karena mau demam. Biasanya kalau mau demam dia juga pincang teman-teman. Ada yang pincang, ada yang lemas, ada yang suka tiduran, seperti itu ya teman-teman. Jika misalnya dia menandakan demam, nah digiring dia sudah belok-belok nggak mau pulang, nah itu sudah terlalu parah teman-teman. Jadinya cepat-cepat langsung disuntik vitamin atau penurunan panas biar tidak terlalu parah. Oke teman-teman, jadi sampai disinilah pemantauan kesehatan sapi. Alhamdulillah untuk hari ini kesehatan sapi ini bagus, tidak ada menandakan mau demam ataupun gejala yang lainnya ya. Semua bagus, dari pola makan dia oke, lahap semua, dari pergerakan ya lumayan menurun ya, kebanyakan makan untuk 2 hari ini. Dan untuk kesehatan semuanya normal, sehat semua. Nah, buat kalian yang suka melihat video saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info menarik tentang pembelajaran di peternakan sapi yang sistem di liar seperti ini. Oke teman-teman, jadi saya sudahi video ini, saya akan lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam sejahtera, salam sukses bagi kita semua. Amin.